Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Pada channel ini nanti kita akan membahas mengenai fitur dan tips trik mengenai penggunaan Mikrotik. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu fitur pada wireless, yaitu adalah Connect List. Penasaran bagaimana konfigurasinya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan klik lonceng agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Wireless atau Wi-Fi di era modern ini sudah banyak digunakan oleh khalayak umum. Selain mudah dalam penggunaannya, wireless juga dibilang praktis dibandingkan menggunakan kabel. Nah, pada wireless sebenarnya nanti akan ada banyak fitur untuk security dan manajemen. Dalam Mikrotik nanti ada yang namanya security profile untuk password, ada juga WPS, ada juga access list, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai salah satu fitur di wireless, yaitu adalah Connect List. Mungkin teman-teman kemarin sudah sempat mempelajari mengenai fitur access list pada wireless, yang nanti digunakan untuk manajemen dari sisi access point untuk menentukan sisi klien mana yang diperbolehkan untuk terkoneksi atau tidak. Nah, bagi yang teman-teman belum nonton, bisa langsung cek linknya di dalam kolom deskripsi. Nah, untuk Connect List ini nanti adalah kebalikan dari sisi access list. Jika access list itu adalah manajemen dari sisi access point, maka Connect List itu adalah manajemen dari sisi klien. Nah, nanti pada Connect List Anda bisa menentukan access point mana yang akan Anda pilih untuk terkoneksi atau Anda tuju. Parameter yang nanti akan digunakan adalah MAC address, karena kadang di lapangan ada beberapa access point yang menggunakan SSID yang sama. Nah, SSID yang sama ini bisa secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan pada wireless Mikrotik nanti akan kebingungan wirelessnya itu ingin terkoneksi ke access point yang mana. Maka dari itu pada Connect List nanti kita akan melakukan log berdasarkan MAC address, access point mana yang akan kita tuju, karena pada dasarnya setiap access point pasti mempunyai MAC address yang berbeda. Nah, untuk simulasinya kita nanti akan menggunakan dua lab. Yang pertama nanti saya akan menggunakan 3 wireless. 2 wireless sudah saya setting sebagai access point dengan SSID yang sama. Dan nanti saya akan coba konfigurasi menggunakan perangkat ini sebagai client atau station untuk terkoneksi ke access point tersebut. Nah, nanti kita akan bedakan mana access point yang asli, mana juga access point yang palsu, atau bisa juga access point pengganggu. Nah, access point yang asli nanti sudah disediakan koneksi internet. Jadi saat saya terkoneksi ke access point yang asli, otomatis saya akan mendapatkan koneksi internet. Sedangkan saat saya terkoneksi ke access point pengganggu, otomatis saya tidak bisa terkoneksi ke internet sama sekali. Nah, untuk sisi station sebenarnya nanti saya akan menggunakan RB9312ND. Ini sudah tersedia di website citraweb.com. Bagi teman-teman yang ingin beli, nanti bisa langsung akses saja ke website tersebut. Kita langsung cek konfigurasi Connect List-nya seperti apa. Langsung saja kita akan coba mengkoneksikan sisi station ini ke sisi access point. Nah, kita nanti akan bedakan mana yang sisi access point yang asli, mana access point yang palsu atau pengganggu. Nah, yang pertama saya akan masuk ke menu wireless. Di sini ternyata perangkatnya sudah support dengan wireless. Saya akan buka WLAN satunya. Nah, untuk SSID dari sisi pemancar, 2 access point tersebut ternyata mempunyai SSID yang sama, yaitu adalah Citraweb Video. Nah, nanti kita akan coba bedakan berdasarkan MAC address-nya. Jika nanti Anda ingin terkoneksi ke sisi access point, mode yang digunakan saya akan gunakan station. Untuk SSID-nya, saya bisa langsung ketikkan Citraweb Video.
Untuk password dari sisi access point, keduanya tidak menggunakan password sama sekali, maka security profile-nya akan saya ubah menjadi default. Setelah itu akan saya aktifkan. Nah, untuk konfigurasi standar wireless seperti ini, nanti sisi station akan terkoneksi ke sisi access point yang terdekat, yaitu dengan sinyal tertinggi atau terbagus. Nah, nanti saya bisa cek di bagian registration, ternyata client atau station terkoneksi ke access point pengganggu karena sinyalnya di sini terpantau minus 45 sampai minus 50. Saya akan menggunakan fitur scanner. Ini nanti bisa digunakan untuk mengecek area wireless ini, SSID apa saja yang sudah ada. Saya akan buka scanner di sini. Setelah itu saya start. Ternyata SSID Citra Web Video digunakan oleh dua access point. Di sini terlihat ada dua access point yang menggunakan SSID yang sama, tetapi dengan identitas radio name yang berbeda. Satu menggunakan AP radio name AP Citra Web Video, ini adalah access point yang asli, dan satu lagi AP pengganggu, ini access point yang palsu. Nah, untuk membedakannya seperti apa, saya akan copy MAC address-nya, yaitu access point yang asli. Saya akan buka di sini. Setelah itu untuk MAC address-nya akan saya copy. Nah, dari MAC address ini nanti saya bisa gunakan untuk membuat limitasi pada connect list. Saya akan bikin baru pada menu connect list. Nah, ada 3 parameter yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama adalah MAC address. Ini untuk membedakan access point 1 dengan access point yang lainnya. Jika Anda tahu MAC address-nya atau MAC address dari perangkat access point terlihat pada scanner, Anda bisa langsung masukkan di sini. Saya paste. Parameter yang kedua adalah SSID. Karena SSID-nya ternyata sama, saya akan definisikan juga di sini SSID dari sisi access point, yaitu adalah Citra Web Video. Ada satu parameter lagi yang bisa digunakan, yaitu adalah parameter connect. Ini untuk menentukan MAC address yang sudah saya isi di sini, ini ingin saya connect atau tidak. Nah, karena ini MAC address dari access point yang asli, maka saya centang connect. Saya apply, setelah itu saya OK. Nah, untuk menolak access point pengganggu, nanti kita bisa bikin satu role lagi di dalam connect list. Saya bikin baru lagi. Nah, untuk SSID akan saya isi, yaitu adalah Citra Web Video. Untuk parameter connect akan saya uncheck atau saya hilangkan. Nah, jika Anda ingin spesifik ke salah satu access point pengganggu, Anda bisa langsung isikan saja MAC address-nya dari access point pengganggu itu apa. Tetapi bisa juga nanti dikosongi seperti ini. Dalam artian nanti akan membaca semua MAC address. Saya akan klik apply, lalu OK. Dalam pembacaannya, pastikan nanti role yang lebih spesifik, yaitu access point yang asli dan terisi MAC address, posisinya berada pada nomor 0 atau paling atas. Karena ini akan dibaca terlebih dahulu. Jika MAC address-nya tidak sesuai, maka nanti akan membaca rule yang ada di bawahnya dengan rule yaitu adalah connect no. Nah, jika saya masuk lagi ke WiFi interface, setelah itu saya coba disable enable wireless station saya, otomatis nanti di bagian registration saya akan terkoneksi ke SSID yang asli. Jika ternyata nanti SSID AP
citra web video ini mati atau ternyata sinyalnya itu jelek, maka perangkat wireless saya tidak akan terkoneksi ke access point yang lain atau access point pengganggu. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk teman-teman yang masih mengimplementasikan wireless dan terkadang di lapangan ada yang kebetulan SSID-nya itu sama, maka Anda bisa melakukan proteksi dari sisi klien, menentukan mana access point yang akan dipilih untuk terkoneksi. Nah, untuk yang kedua, saya akan bikin sebuah topologi. Ini mungkin agak sedikit jarang digunakan di lapangan, apalagi pada jaringan indoor. Saya akan bikin dua access point dengan SSID yang sama, tetapi kebetulan dua SSID ini menggunakan password yang berbeda, yaitu SSID pertama menggunakan password Mikrotik dan SSID kedua menggunakan password Indonesia. Nah, nanti saya akan gunakan fitur connect list untuk menentukan berdasarkan sinyal dari kedua access point ini, manakah sinyal yang akan lebih bagus atau lebih dekat. Jika dia itu sinyalnya lebih bagus ke access point pertama, maka dia akan terkoneksi ke access point tersebut. Jika sinyalnya lebih bagus ke access point kedua, maka dia akan terkoneksi ke access point yang kedua. Nah, untuk konfigurasinya, yang pertama saya akan coba buat password dulu pada security profile. Saya akan buat dua password. Saya kasih nama pas1, yaitu adalah Mikrotik. Dan untuk password yang kedua, saya akan buat satu lagi dengan nama adalah password 2. Passwordnya adalah Indonesia. Nah, untuk konfigurasi wireless-nya seperti apa? Saya akan masuk ke menu wireless interface. Di sini ada WLAN 1. Pada parameter SSID, nanti kita bisa definisikan jika SSID-nya sama, bisa langsung Anda tuliskan SSID-nya di sini. Tetapi mungkin dalam lapangan, misalkan Anda pada jaringan outdoor dan Anda ingin gunakan SSID yang berbeda, ini nanti bisa Anda kosongi seperti ini. Dan ada juga parameter default authenticate. Ini nanti untuk menentukan klien Anda itu ingin terkoneksi ke access point mana secara default. Kalau ini saya uncheck, maka sisi station atau perangkat saya yang sebagai klien ini hanya akan terkoneksi ke access point yang sudah saya daftarkan pada tabel connect list. Nah, ini saya akan uncheck seperti ini. Setelah itu saya aktifkan. Setelah default authenticate-nya saya disable atau saya uncheck, saya akan buat yaitu adalah connect list. Nah, untuk connect list ini saya akan buat dua rule. Yang pertama, saya akan menggunakan MAC address dari access point Citra Web 1. Yang kedua, nanti menggunakan MAC address dari Citra Web 2. Karena dua perangkat ini menggunakan password yang berbeda. Nah, untuk tahu MAC address-nya, saya akan menggunakan scanner. Saya akan scanning dulu. Ternyata masih terdeteksi di sini AP Citra Web 1 dan Citra Web 2. Saya akan copy MAC address-nya untuk Citra Web 1. Nah, MAC address ini akan saya masukkan ke dalam menu connect list. Akan saya bikin rule baru dengan MAC address Citra Web 1. SSID-nya adalah Citra Web Video. Password dari Citra Web 1 ternyata tadi menggunakan Mikrotik, yaitu adalah security profile password 1. Nah, untuk dari sinyal, saya akan tentukan
perangkat wireless saya ini akan terkoneksi ke Citra Web 1. Berdasarkan sinyalnya, ini saya bisa modifikasi. Misalkan sinyalnya itu saya kecilkan dari minus 60 sampai 120. Jika ternyata sinyal menuju ke Citra Web 1 itu antara minus 60 sampai 120, maka akan terkoneksi atau connect. Tetapi nanti jika melebihi dari itu, misalkan minus 65 atau minus 70, perangkat station saya tidak akan terkoneksi ke perangkat Citra Web 1. Nah, ini saya apply dulu. Setelah itu saya akan tambahkan juga untuk Citra Web 2. Saya copy MAC address-nya. Setelah itu saya paste pada connect list. SSID-nya adalah Citra Web Video. Untuk sinyal strength-nya nanti akan saya samakan dengan rule yang pertama, yaitu minus 60 sampai 120. Seperti ini. Password dari Citra Web 2 ternyata tadi berbeda dengan Citra Web 1. Saya akan gunakan password 2. Nah, untuk pengecekan saya bisa langsung cek di bagian tabel registration. Di sini ternyata saya akan terkoneksi ke AP Citra Web 1 yang dalam connect list posisinya berada di urutan teratas, yaitu nomor 0. Nah, sinyal dari AP Citra Web 1 di sini terlihat antara 65 sampai 47. Ini untuk TX dan RX-nya dengan rata-rata sekitar minus 50. Ini masih dalam range connect list yang sudah saya tentukan. Nah, jika nanti sewaktu-waktu ternyata AP Citra Web 1 ini sinyalnya jelek atau mungkin ada interferensi pada sinyalnya atau pada frekuensinya, maka otomatis perangkat wireless saya yang terkoneksi ke SSID Citra Web Video akan berpindah dari Citra Web 1 menuju Citra Web 2. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan di wireless jaringan Anda. Jika Anda punya 2 access point dan ingin Anda jadikan sebagai backup, jika ada suatu kendala, entah dari mati listrik atau mungkin sinyalnya yang jelek, Anda bisa gunakan access point lain. Tapi pastikan juga kedua access point ini range areanya itu masih dalam jangkauan klien atau sisi station. Nah, terutama saat Anda menggunakan jaringan outdoor, pastikan bukaan antenanya juga harus diperhitungkan antara access point 1 dan access point 2 itu masih dalam jangkauan sisi klien. Fitur connect list ini nanti sebenarnya bisa jadi salah satu opsi kalau Anda menggunakan wireless dan Anda ingin memproteksi dari sisi klien. Nah, nanti akan ada beberapa parameter yang bisa digunakan tergantung dari kebutuhan lapangan yang Anda miliki. Bisa berdasarkan SSID atau bisa lebih detail berdasarkan MAC address atau menggunakan sinyal. Nah, mungkin cukup sekian mengenai penjelasan singkat connect list. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang masih ingin belajar mengenai mikrotik, nanti bisa ikut training kami untuk mempelajari mikrotik lebih dalam lagi. Bisa langsung buka aja jadwal dan detailnya seperti apa di dalam citraweb.com/training. Jangan lupa untuk subscribe channel video YouTube Mikrotik Indonesia dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, dan juga share video ini agar teman-teman lain lebih tahu mengenai mikrotik. Bagi yang masih ada pertanyaan mengenai fitur connect list atau fitur-fitur pada mikrotik, bisa langsung tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video mikrotik selanjutnya. Saya Rifki, sampai jumpa.